wabarakatuh. Nama saya Lana Azizur Rahim, NPM 2190 10 11 213. Mata kuliah Isu Strategi PAI Kontemporer dengan dosen pengampu Bapak Adi Sudrajat. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pentingnya perlakuan masyarakat dan dunia pendidikan atau sekolah terhadap penyandang disabilitas, khususnya dalam pandangan Islam. Apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas? Nah, penyandang disabilitas tidak hanya mereka yang memiliki keterbatasan fisik, namun setiap orang yang mengalami kesulitan untuk berinteraksi efektif di tengah masyarakat dapat disebut dengan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas fisik mengalami keterbatasan akibat gangguan pada fungsi tubuh. Cacat dapat muncul sejak lahir atau akibat kecelakaan, penyakit, atau efek samping dari pengobatan medis. Seseorang yang akan saya hadirkan dalam video selanjutnya merupakan orang yang mengalami cacat fisik dari lahir. Selamat menonton. Assalamualaikum. Saya Lana Azizur Rahim. Ini dari tugas mata kuliah ISPK. Masnya namanya siapa? Saiful Arif. Usia 24 tahun. 24 tahun. Kalau boleh tahu, masnya dulunya lulusan atau sekolah mana? Saya dulu sekolah di SLB Negeri Bumiaji. Jadi maksud kedatangan saya di sini mau mewawancarai bagaimana masnya dipandang di masyarakat. Ya, alhamdulillah. Iya. Apakah ada kayak hinaan kan? Maaf, disabilitas kan kurang. Terus apakah di masyarakat itu mendapat celaan? Apa gimana? Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Iya. Terus keluh kesah apa yang pernah masnya alami sebagai disabilitas? Gampang aja. Gampang dan tidak pernah menyerah. Iya. Mohon maaf mas, masnya cacat dari lahir atau ada kecelakaan atau bagaimana? Dulu waktu lahir keadaan seperti ini. Oh, sudah dalam keadaan seperti ini. Pokoknya tahun 1994 gitu. Bagaimana dengan pendidikan atau sekolah sekarang? Pendidikan sih ya belum tahu. Apakah di dalam pendidikan tersebut masnya kayak kan biasanya tidak mendapat teman atau bagaimana? Ya alhamdulillah dapat teman ya. Iya. Berarti seperti biasa pada umumnya mas ya. Biasa. Bagaimana dengan keagamaan masnya? Maksudnya kayak apakah diterima di masyarakat? Misal dalam kalau sholat, kalau gimana di masjid itu bagaimana? Ya kalau di masjid saya bisa ya. Berarti masyarakat menerima masnya dengan baik. Bagaimana keseharian masnya sebagai seorang penyandang yang disabilitas ini? Ya kegiatannya sih sehari-hari cuma melukis saja. Oh, masnya pelukis? Iya, melukis. Ya melukis cuman di kanvas kayak cat akrilik, terus menggambar sebuah sketsa gitu. Ya berbagi ilmu aja kepada masyarakat. Berarti masnya di sini sebagai pelukis yang mengajari masyarakat. Iya, menerima masyarakat dengan kebudayaan dan seni gitu. Masnya berarti membuka kelas gitu mas? Apa gimana? Belum buka kelas. Seni galeri itu belum, masih rencana.
Lukisannya bagaimana Mas? Dijual kah atau dibuat sendiri atau bagaimana? Mulai dijual. Dijual. Iya, dijual sama Bu Wali Kota sama Pak Wali gitu. Apakah Masnya ada kesulitan saat ibadah atau sholat gitu misalnya? Enggak ada. Tidak ada ya. Iya, Berarti nggak bagaimana caranya Mas? Kalau boleh tahu. ya cuman gini sama gini. Ya iya. gitu aja gitu. Itu melakukannya dengan duduk apa tidur? Duduk. Duduk bisa berarti Mas ya. Sementara itu saja Mas. Iya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lana sebagai pewawancara mau menanyakan kepada Ibu bagaimana dengan keadaan Masnya pas waktu kecil, atau kan sampai bilang Ibu tadi disembunyikan. Iya. Itu bagaimana? Ya, Kok sampai ya bukannya malu ya, cuma kasihan aja biar nggak dibuat tontonan tetangga atau orang luar sana. Takutnya saya kalau terus ditanya-tanya, dimasukkan di TV, kan semua tahu kalau saya punya anak yang kayak gini tuh. Jadi makanya setelah anak ini lahir tahun 97 ya, terus sampai 2014 itu ada seorang tamu dari Yayasan Gria Anita. Nah, disitulah mereka peduli sama Saipul. Nah, akhirnya ada guru yang dikirimkan ke sini, guru melukis ini, untuk mengajari Saipul. Kalau nggak salah itu tahun 2014. Nah, setelah 1 tahun lamanya Ipul dibina, dibimbing hanya di rumah. Gurunya kesini satu minggu sekali. Namanya Rianto, rumahnya di Jalan Lesti. Itulah yang membimbing Saipul. Akhirnya kita digandeng dengan Yayasan Gria Anita itu. Ipul pertama bisa membuka pameran di gedung galeri. Ada kok tahun berapa gitu, ada buku-bukunya. Iya, di galeri Raus. Nah, terus akhirnya disitulah teman Ipul ini 5 orang yang bisa mencapai lukisannya, bisa ya enggak bagus namanya lukisan, cuma sama kaki ya. Terus akhirnya di situ dikasih penghargaan sama Pak Wali Kota. Akhirnya lukisan anak 5 itu dibelilah sama Pak Wali Kota itu. Itu pertama pengalaman Ibu bisa melukis. Ya, terus kedua ya akhirnya Ibu terus dia ya pelan-pelan dia belajar serupa-rupanya, seadanya gambarnya memang ya, keadaannya anaknya. Itu akhirnya Ipul bisa pameran di Jatim Park itu, terus bisa pameran di Balai Kota sini, terus pernah ada tamu dari Jakarta, Ki Kendi. Nah, itu dia pernah melukis di depan orang banyak dengan pertama itu yang menjadi Pak Kapolresnya Pak Budi, pertama Pak Kapolres jadi. Pernah pameran lagi di Kapolres dengan Pak Kapolres yang namanya Pak Aris, itu pernah. Terus ada lagi pernah ada tamu dari Jakarta, Mbak Tri Utami, bisa dia melukis sama-sama dengan Mbak Tri Utami, kan ada di foto-fotonya tadi. Ada. Itu. Terus ada lagi di Abdul Rahman Saleh ini, dia menggambar di sana. Pasti sampai diundang di mana-mana. Iya, itu. Terus pernah lagi di
lomba lukis ya di BU itu pernah. Nah akhirnya setelah kita digandeng dengan Gria Anita itu tadi, terus lama Ipul ditawarin harus sekolah di SLB. Nah akhirnya mendapat teman banyak di sana yang sama-sama dengan dia. Itu di SLB Banaran, sekolahnya di sana. Nah akhirnya akhir-akhir ini ya sudah ada COVID ini kan, belajarnya di rumah sampai ujian kemarin di rumah sampai kelas 2 SMP itu aja. Jadi sementara ini ya kalau kegiatannya ya gini ini sudah, kalau ada bahan dia dilukis, nanti ada acara apa gitu ya, membawa lukisannya ya laku 2 atau 1. Terus ada acara lagi di Pujon ya, acaranya SLB dihadiri dengan Pak Gubernur dari Malang itu. Terus acara di Yayasan Anugerah Kasih dulu. Ya itu ya pernah. Terus pokoknya itulah sudah. Akhirnya sekarang ini ya kalau di rumah kesibukannya itu sudah. Jadi sekarang kita sudah nggak malu lagi. Kenapa kita harus malu sama orang ya? Jadi anak saya beri kekuatan supaya dia mampu, dia nggak malu, dia nggak merasakan seorang diri, di mana-mana dia dicintai sama orang di luar sana. Terus bagaimana tanggapan masyarakat tentang Mas ini? Kan masyarakat sini, sekitar sini Ya senang aja. senang. Nggak Jadi ada. kan menerima. Ya ada ya sebagian ya ada yang tidak menerima, ya juga ada yang ya istilahnya sebelah mata lah gitu ya, ada. Namanya masyarakat manusia banyak ya. Itu kalau semuanya ya saya pikir ya baik-baik semua. Iya. Yes. Terima kasih Bu. Iya, iya. Jadi, penyandang disabilitas fisik merupakan orang yang terganggu fungsi geraknya antara lain lumpuh, medis akibat amputasi, stroke, kusta, dan lain-lain. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan oleh kelainan bawaan. Terkadang mereka dianggap sebelah mata, padahal mereka juga bisa melakukan apapun seperti orang normal umumnya. Dan orang yang tadi saya wawancarai mempunyai kelebihan melukis dan menggambar. Karena pada dasarnya semua manusia memiliki kelebihan masing-masing. Dalam pandangan Islam, mereka dipandang layaknya orang normal. Karena ibadah dan segala sesuatu juga berjalan dengan semestinya. Baik, itu tadi bagaimana kehidupan penyandang disabilitas, khususnya disabilitas fisik, dalam pandangan masyarakat dan dunia pendidikan atau sekolah dalam perspektif Islam. Sekian, itu tadi sedikit dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Lana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.